sebagai penanya kedua, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Untuk di sini kalau pembeli itu dapat semacam bukti pembayarannya nggak? Iya, dapat. Ya, pembelian itu kita langsung input, terus pembelinya kita kasih struk. Kalau apotek ini sendiri Ya. ada layanan online-nya nggak, Kak? Enggak, Kak. Iya. Nah, Kak, kalau apotek ini kan mencatat laporan keuangannya itu secara otomatis melalui aplikasi atau secara manual tercatat di buku. Secara otomatis, Kak. Dia udah tercatat di sistem. Untuk stok-stok obat yang ada di sini, dianya mengikuti tren pasar atau ada patokan tertentu tidak? Gimana, Kak? Untuk obat-obat yang di sini, Iya. dianya persediaannya mengikuti tren pasar yang kayak banyak permintaan. Iya. Jadi paracetamol paling banyak gitu. Kalau yang penyakitnya paling jarang itu kemungkinan stoknya cuma sedikit. Iya, betul. Jadi stok kita di sini mengikuti apa yang paling banyak yang pembeli atau pelanggan itu cari. Kayak misalnya obat batuk pilek, nah itu paling banyak juga. Jadi kita stoknya banyak juga. Kak, di apotek ini selain menjual obat ada layanan konsultasinya nggak, Kak? Iya, ada layanan. Layanan konsultasi seperti apa, Kak? Konsultasi penyakit apa yang dirasain sama pembelinya atau pelanggannya. Jadi kan kita bisa tahu apa yang obat apa yang harus kita kasih gitu, Kak. Kak, sistem pembayaran di sini apakah hanya tunai, atau boleh QRIS juga, atau bisa semuanya? Bisa pakai QR, bisa pakai tunai. Nah, Di sini kami membagi bisnis proses menjadi dua, yaitu bisnis proses pembelian atau siklus pengeluaran dan bisnis proses penjualan atau siklus pendapatan. Yang pertama, bisnis proses pembelian atau siklus pengeluaran, dimulai dari admin gudang yang melakukan permintaan atau pemesanan obat ke supplier AAM, lalu supplier AAM mengirimkan barang beserta invoice atau tagihan pembelian. Admin gudang kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dengan invoice. Di sini ada kondisi pilihan, yaitu jika barang tidak sesuai, maka dilakukan retur barang ke supplier. Jika barang sesuai, maka barang diinput ke sistem. Selanjutnya, sistem akuntansi melakukan update stok dan mencatat transaksi pembelian. Setelah itu, admin keuangan melakukan pembayaran ke supplier sesuai dengan invoice. Lalu supplier menerima bukti pembayaran. Akhirnya, sistem akuntansi menghasilkan laporan pembelian, laporan stok, dan kas keluar. Selanjutnya, ada bisnis proses penjualan atau siklus pendapatan. Dimulai dari pelanggan yang datang ke apotek, lalu melakukan pemesanan obat atau menyerahkan resep kepada kasir, lalu kasir menerima resep atau data pembelian, lalu melakukan pengecekan ketersediaan stok obat. Di sini ada pilihan kondisi, jika stok tidak tersedia maka transaksi tidak bisa diproses dan pelanggan diinformasikan. Jika stok tersedia, proses dilanjutkan. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran kepada kasir. Lalu kasir melakukan input transaksi ke sistem kasir atau aplikasi. Nah, selanjutnya sistem akuntansi otomatis melakukan update stok obat, mencatat transaksi penjualan, menyusun laporan penjualan dan stok harian. Setelah itu, kasir mencetak struk pembelian dan menyerahkannya kepada pelanggan bersama obat yang dipesan. Flowchart proses bisnis apotek ini dimulai dengan simbol terminator atau oval yang bertuliskan mulai untuk menandai titik awal proses. Pasien kemudian datang ke apotek, digambarkan dengan simbol proses atau persegi panjang yang menunjukkan aktivitas nyata. Setelah itu muncul simbol keputusan atau belah ketupat dengan pertanyaan, apakah pasien menyerahkan resep? Jika jawabannya iya, alur masuk ke jalur resep. Jika tidak, pasien langsung diarahkan ke simbol proses penjualan obat bebas.
Pada jalur resep, pertama-tama apoteker melakukan pemeriksaan resep ditunjukkan dengan simbol proses apoteker memeriksa resep. Setelah itu muncul simbol keputusan apakah resep valid dan lengkap. Jika tidak valid, apoteker melakukan klarifikasi dengan pasien atau dokter. Namun jika valid, maka alur dilanjutkan ke simbol keputusan berikutnya. Apakah obat tersedia? Bila obat tersedia, apoteker menyiapkan obat sesuai resep. Namun jika tidak tersedia, pasien diberi informasi, ditawarkan alternatif obat atau dilakukan pemesanan. Setelah obat siap, apoteker memberikan konsultasi mengenai penggunaan obat yang kembali ditandai dengan simbol proses. Pada jalur penjualan obat bebas, meski lebih sederhana, pasien dapat memperoleh informasi atau konsultasi bila diperlukan. Kedua jalur ini akhirnya bertemu di tahap yang sama, yaitu pasien melakukan pembayaran, ditandai dengan simbol proses pembayaran tunai atau non-tunai. Selanjutnya, transaksi dicatat dalam laporan harian apotik, lalu obat dan stroke pembayaran diserahkan kepada pasien. Seluruh rangkaian ini kemudian berakhir pada simbol terminator atau oval yang bertuliskan selesai, yang menunjukkan akhir dari proses bisnis. ada di Apotek Afla. Menurut kalian gimana guys? Wah, wawancaranya seru banget. Apotek Afla tersedia obat-obat yang kalian perlukan dan menggunakan teknologi canggih juga. Ya udah nggak manual. Dan pastinya kalian tidak harus menggunakan uang tunai, bisa QRIS loh. Benar. Buat kalian yang mau ngikutin tren TikTok untuk minum obat cacing, bisa beli juga di sini loh. Benar. Kalian panas, meriang, cacingan, beli obat di Apotek Afla. Oke, sekian video dari kita semua. Kita berempat. Kita ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.